warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, drama, deadline, dan debat antar organisasi mahasiswa. Bersama saya, Sazliana, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 6. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang organisasi mahasiswa, yaitu konflik. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya konflik. Nah, jadi konflik adalah hal yang wajar atau bahkan sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi seorang mahasiswa, tentunya banyak sekali konflik. Drama anak kos, adu argumen antar organisasi, dan bahkan kejar-kejaran tugas dengan waktu. Nah, ribet bukan? Untuk masalah yang seperti ini, kami telah menghadirkan seseorang mahasiswa aktif yang kerap mengikuti organisasi internal maupun eksternal kampus. Nah, pastinya udah penasaran kan sama kakak cantik yang di sebelah saya ini? Oh my god! Wow! Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kenalan. Halo kakak, selamat datang di podcast kami. Terima kasih kakak sudah bersedia hadir di podcast ini. Mungkin kakak bisa perkenalan sama teman-teman dan bercerita mengenai pengalaman kakak selama mengikuti organisasi. Halo teman-teman semua, salam kenal. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sazliana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Saya merasa senang karena bisa berbagi pengalaman dan pandangan terkait dunia organisasi. Semoga diskusi kita kali ini Kak bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat serta pandangan baru kepada setiap orang, khususnya untuk mahasiswa. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ananda. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kampus IAIN Datuk Laksmana Bengkalis pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, saat ini saya duduk di bangku perkuliahan semester 6 akhir. Jadi tadi kakak ada menanyakan bagaimana pengalaman saya di dalam organisasi. Jadi awalnya Kak, saya mengikuti organisasi itu karena saya bosan dengan aktivitas keseharian saya. Jadi saya ingin mencoba hal baru untuk menambah aktivitas keseharian saya. Nah, jadi awal saya memulainya itu pada semester 4. Jadi saya mulai pada organisasi eksternal terlebih dahulu. Nah, di situ saya mulai mengikuti komunitas lead up community. Nah, di sana saya diajarkan bagaimana berorganisasi yang baik, beretika, dan juga cara berkomunikasi yang baik. Nah, selanjutnya saya juga mengikuti organisasi eksternal, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau kerap kita kenal dengan GMNI. Nah, melalui organisasi ini saya banyak mendapatkan pengalaman dan relasi di luar perkuliahan. Jadi menurut saya ini penting karena khususnya saya sebagai anak rantau, jadi saya tidak hanya berfokus di perkuliahan saja, tapi bagaimana saya bisa mengenal banyak orang dan support dari orang-orang hebat lainnya. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba di organisasi internal kampus Kak. Jadi saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di situ saya menjabat sebagai wakil ketua. Nah, melalui organisasi internal ini saya tahu bagaimana organisasi kampus itu berjalan. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu yang penting karena di situ saya bisa membangun brand saya. Jadi menambah potensi dan kita bisa mengenal bagaimana karakter-karakter orang serta bertemu dengan orang-orang hebat dan banyak pengalaman di dunia organisasi. Nah, pada semester 6 saya juga memulainya kembali Kak di organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa atau kerap kita kenal dengan DEMA. Nah, ini saya baru menjabat sebagai wakil ketua. Nah, doain ya Kak, saya bisa menghidupkan kembali organisasi DEMA supaya bisa lebih solid lagi dan terkenal. Tuh, semangat ya. Iya.
Terima kasih. Jadi menurut saya organisasi itu penting karena itu juga merupakan hobi. Jadi saya tidak hanya berfokus pada satu organisasi eksternal atau internal saja, tapi bagaimana saya bisa memadukan hal itu dan bagaimana saya bisa memadukan dengan kuliah saya. Kuncinya kita harus pandai-pandai dalam memanajemen waktu. Mungkin itu saja, Kak. Jadi, Kak, dari berbagai pengalaman yang sudah Kakak lewati untuk mengikuti organisasi, pastinya sering terjadi konflik di dalam organisasi. Nah, menurut Kakak, konflik seperti apa yang paling sering terjadi di dalam organisasi yang pernah Kakak ikuti? Jadi, selama saya mengikuti organisasi, pastinya konflik juga ada di organisasi, Kak. Sebenarnya konflik ini tergantung cara setiap orang menanggapi. Ada orang yang menanggapi masalah ini sebagai konflik, dan ada juga orang yang menanggapi dengan adanya konflik kita bisa berpikir kritis dan mendewasakan diri. Nah, menurut saya konflik di organisasi itu terjadi karena kita ini memiliki banyaknya karakter, pandangan, cara berpikir. Nah, beda orang pasti beda cara berpikir. Jadi hal-hal seperti itulah yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi selama saya berorganisasi, perbedaan pendapat itu sering terjadi, Kak. Karena itu merupakan hal dasar. Kita memiliki cara berpikir yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan bahkan cara dinamika yang berbeda. Hal-hal tersebut wajar terjadi, tergantung orang yang menyikapinya. Mau dia menanggapinya positif atau negatif, mau dia menanggapinya sebagai permasalahan atau cara untuk dia lebih berpikir kritis dan solutif. Mungkin itu menurut saya, Kak. Nah, jadi tadi Kakak ada menyebutkan konflik yang sering terjadi itu adalah perbedaan pendapat. Kita tahu ya, setiap orang beda kepala, beda cara berpikir, ya kan? Nah, jadi Kakak ini sebagai orang tengah lah intinya. Bagaimana Kakak bisa mengambil keputusan atas pendapat-pendapat yang berbeda itu tadi? Kalau di dalam forum, perbedaan pendapat itu pasti terjadi, Kak. Pasti. Karena mahasiswa IAIN ini sangat kritis. Jadi mereka juga mempunyai banyak-banyak argumen. Jadi bagaimana saya sebagai orang tengah menyikapinya? Kalau saya menjadi seorang sosok pemimpin, langkah pertama yang saya ambil, saya dengarkan setiap pendapat mereka. Dan setelah saya dengarkan, kita diskusikan bersama. Sekiranya kalau pendapat si A, apa dampak positif dan negatifnya untuk organisasi? Nanti pendapat si B itu bagaimana pula untuk organisasi? Jadi melalui pendapat-pendapat mereka, kita pilih mana yang beresiko kecil untuk organisasi dan mana yang mempunyai impact dan dampak besar untuk organisasi. Jadi dari situ kita bisa mengambil keputusan. Makanya di organisasi ini sering kita kenal dengan mufakat. Nah, nanti mufakat itu hasil dari diskusi kita, yang mana suara terbanyak. Nah, jadi hal yang paling cocok dan memberikan kontribusi positif lah untuk organisasi. Mungkin itu saja, Kak. Jadi, Kak, kalau misalnya nih udah mufakat nih, terus di dalam forum ada yang tidak sesuai, namun karena pendapatnya ini kalah, votingnya sedikit gitu kan, jadi dia marah. Mungkin marahnya itu belakang atau enggak depan Kakak gitu. Nah, jadi bagaimana Kakak tadi sebagai orang tengah nih menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat di dalam organisasi Kakak? Pertanyaan Kakak ini sangat cocok dengan realita kita sekarang, Kak. Karena banyaknya urusan pribadi yang dipadukan dengan organisasi. Kalau saya, forum-forum, di luar forum. Jadi
Kalau kita tidak cocok dengan seseorang di dalam organisasi tersebut, cukup di situ. Misalnya kita berbeda pendapat nih dengan dia dan kita tidak terima pendapat kita itu tidak disetujui, misalnya dari hasil mufakat, keputusan dia yang terpilih, tapi itu kan hanya permasalahan di dalam forum dan itu adalah hal yang wajar. Berarti keputusan terbaik ada di suara terbanyak. Nah, menurut kakak apa manfaat paling pasti dari sebuah konflik jika dikelola dengan baik? Kalau saya mendefinisikan konflik itu sebagai salah satu cara saya agar saya mampu untuk menyelesaikan masalah. Nah, melalui konflik saya bisa belajar hal baru. Jadi kak, kita itu tidak boleh merasa penting di kehidupan seseorang. Jadi dimanapun kita, ya lakukan yang terbaik. Lakukan hal-hal yang menurut kita positif dan memberikan dampak positif pada setiap orang. Jadi itulah cara kita untuk mengelola diri kita menjadi lebih baik lagi, dengan tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang mengganggu pikiran dan hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Mungkin itu kak. Nah teman-teman, asik bukan ngobrolnya? Jadi kak, saya mau kakak menyampaikan inspirasi lah kepada teman-teman yang mau nih mengikuti organisasi tetapi takut akan konflik itu terjadi. Mungkin kakak bisa memberikan motivasinya. Baik, belajar dari pengalaman saya, ketika kita ingin mencoba sesuatu apapun itu, kita pasti sudah memprediksi apa saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, tentunya kita sudah mempersiapkan diri, pastinya hal-hal ini akan terjadi. Jadi pesan saya, jangan takut mencoba. Apapun itu, kita kontrol diri kita sendiri. Kita berikan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kita harus mencobanya terlebih dahulu. Ketika kita mencoba, kita jalani sebagaimana mungkinnya. Dan itu baik untuk kita dan orang banyak. Untuk mahasiswa yang takut berorganisasi karena konflik, itu menurut saya tergantung diri sendiri aja lah. Karena banyak orang berorganisasi, minat atau tidaknya itu tergantung diri sendiri. Jadi ketika dia mau berorganisasi tetapi dia takut konflik, itu menjadi permasalahannya. Menurut saya tidak usah takut mencoba sesuatu, karena konflik itu tidak hanya terjadi di dalam organisasi kak. Dimanapun itu akan terjadi konflik, tergantung cara kita sendiri menanggapinya. Kita mau menganggap itu hal yang positif kah atau negatif. Jadi pesan saya cuma satu, jangan pernah ragu dengan diri sendiri. Lakukan sebisa mungkin, berikan kontribusi positif, dan yang penting niat awal kita itu apa. Niat kita untuk belajar dan berproses, bukan untuk merusak diri kita sendiri dengan memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kak. Wah, sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ini saja ya di podcast kita di episode kali ini. Terima kasih kakak sudah sama-sama mau berbagi ilmu dan pengalamannya selama mengikuti organisasi. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa konflik itu tidak selalu negatif. Konflik itu jangan kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Karena dengan konflik, kita bisa mendewasakan diri kita. Nah, jadi dapat saya simpulkan, setiap organisasi memiliki cerita. Ada ide yang bertabrakan, ada perbedaan yang diperdebatkan, dan ada konflik yang harus diselesaikan. Namun, justru dari itu lahirlah pemimpin-pemimpin yang tangguh. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menemani episode saya dengan judul Drama, Debat, dan Deadline dalam Organisasi Mahasiswa. Saya selaku host dan narasumber mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan jenuh-jenuh ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.